إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuja dan memujinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita semua umatnya yang senantiasa berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah. Kemudian setelah itu khatib berwasiat agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ibadallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang perkembangan zaman dan teknologi, era modern, perkembangan internet, yang kita mengingat dengan perkembangan teknologi internet, mudahnya manusia untuk mereka berjual beli, bermuamalah. Dan kita ingat hadis Nabi SAW, yusiku antaku masaham, tidak akan tegak hari kiamat hatta yukbado al ilmu, sampai ilmu itu diangkat, watadhara al fitan, dan munculnya fitnah-fitnah, wa yaksura al kadhib, banyaknya kedustaan-kedustaan, penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan, wa yataqarraba zaman wa tataqarraba al aswaq, dan juga begitu dekatnya zaman, waktu, masa begitu singkatnya, dan juga begitu dekatnya pasar-pasar. Subhanallah, di HP kita banyak sekali pasar-pasar, dan ini mengingatkan kita tentang bagaimana dekatnya hari kiamat yang dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, Nabi juga mengingatkan kepada kita, la ya'tiyanna 'alan nas, akan datang kepada manusia zamanun, suatu zaman, suatu masa, la yubali mar'u bima akhadal mal amin halali amin haramin. Akan datang suatu masa, kata Nabi, yang mana seseorang itu enggak peduli lagi dari mana dia mengambil hartanya, apakah dari cara yang halal ataupun dari cara yang haram. Subhanallah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita, perintahkan kepada kita agar kita mengecek, memperhatikan halal dan haram, dan juga agar kita pastikan harta kita adalah harta yang halal. Karena yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nabi kita bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun.
Sesungguhnya yang halal itu jelas dalam agama kita, yang haram itu jelas dalam agama kita. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan antara yang halal dan haram ada perkara yang remang-remang, perkara abu-abu, namanya adalah subhat. Dan Nabi katakan, famanittaqa subhat istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara subhat, perkara yang meragukan antara halal antara haram, barang siapa yang menjauhinya, maka dia telah menjaga dirinya dan juga agamanya. Dan sebaliknya, waman waqa'a fi subhat, barang siapa yang terjatuh bermain-main masuk dalam perkara subhat, maka sungguh dia terjatuh pada perkara yang haram. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Dulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, tidak semua orang boleh berjualan. Beliau mengatakan, la yattajir fi sukina, tidak boleh ada yang jualan di pasar kami, kata Umar, illa man fakiha aklar riba, kecuali orang-orang yang dia telah paham tentang hukum-hukum riba, tentang hukum-hukum jual beli. Dan juga senada dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, mattajara, tidaklah seorang itu berjual beli qabla an yatafaqqaha, sebelum dia belajar tentang ilmu jual beli, ilmu tentang halal dan haram, maka bisa jadi dia akan terjatuh pada perkara-perkara riba, dan dia semakin akan terjatuh dan semakin terjatuh. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Lalu apa pengaruh harta yang haram pada kehidupan kita? Pada diri seorang muslim, yang pertama, memakan harta yang haram, ini salah satu bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti langkah-langkah daripada langkah syaitan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, kata Allah, makanlah apa-apa yang di muka bumi ini yang halal dan tayyib. Halal dari segi jenis zatnya, dan tayyib baik bagaimana cara mendapatkannya. Dan Allah Ta'ala katakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Subhanallah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Maka sungguh makan harta yang haram ini salah satu bentuk kedurhakaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mencari yang halal di muka bumi ini, halal daripada zatnya ataupun halal daripada bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian yang kedua, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, harta yang haram ini membuat seseorang susah untuk beramal saleh. Harta yang haram membuat seseorang itu dijauhkan daripada amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kata Allah, kulu minat thayyibati wa'malu salihan, makanlah daripada apa-apa yang thayyib, yang halal. Kemudian setelah itu wa'malu salihan, dan beramal salehlah. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dalam ayat yang mulia ini ada dua perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada para rasul. Yang pertama, perintah untuk memakan makanan yang halal, mendapatkan dari cara yang halal. Yang kedua, perintah untuk beramal soleh. Ini menunjukkan ada korelasi antara harta yang halal dengan amal soleh. Bahwasannya harta yang halal ini memudahkan seseorang untuk beramal soleh, dan sebaliknya harta yang haram ini membuat seseorang itu jauh dari amal soleh, susah untuk beramal soleh. Fala haula wala quwata illa billah. Selanjutnya, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, memakan harta yang haram ini salah satu sifat di antara sifat kaum yang Allah Ta'ala laknat, orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam Quran. Di antara sifat mereka, wa aklihimur riba qad nuhu anhum, mereka memakan harta riba, mereka memakan harta riba. Wa aklihim amwalan nas bil batil, dan mereka mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Tentunya orang-orang yang mereka memakan harta haram mengikuti cara-cara Yahudi, orang-orang yang Allah Ta'ala laknat dalam Quran. Fala haula wala quwata illa billah. Kemudian selanjutnya,
Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, harta yang haram ini menyebabkan seseorang diadab di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ka'ab ibnu Ujrah, "Ya Ka'ab ibnu Ujrah, la yarbu lahmun nabata min sukhtin." Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah ada satu daging yang tumbuh diberikan gizi dengan harta yang haram, illa kanatin nar aulabi, kecuali api neraka yang layak untuk memakannya. Harta yang haram, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, ini membuat seseorang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah daging yang tumbuh dibesarkan dari cara yang haram itu akan membuat dia disiksa dalam api neraka sebagaimana harta yang haram. Ini membuat doa-doa tidak akan naik sampai ke langit, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin." Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa amalu salihah. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari apa-apa yang thayyib, yang halal, wa amalu salihah, dan beramal salehlah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang thayyib, yang halal, yang baik dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian. Summa dzakara rajula. Kemudian Nabi pun mendatangkan permisalan, ada seorang laki-laki yutilus safar, dari perjalanan jauh. Sebagaimana yang kita ketahui, doa seorang musafir itu mustajab. Yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit. Ya Rabb, dia pun memanggil Rabbnya, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Nabi kita katakan, Allahu hayyun karim. Allah Ta'ala itu maha mulia, maha malu. Ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke atas langit meminta kepada Allah, Allah malu ketika hamba tersebut tidak diberikan apa yang dimintanya. Dia pun minta kepada Allah. Dalam kondisi perjalanan jauh, dia angkat tangannya ke atas langit, ya Rabb, dia merintih. Akan tapi Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudiya bil haram, dibesarkan dengan harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, apakah doa orang seperti ini akan diijabah? Padahal dia telah memenuhi syarat-syarat istijabah doa. Seorang musafir mengangkat kedua tangan merintih disebabkan karena harta yang haram, tidak diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Taala muliakan. Kemudian harta yang haram ini menyebabkan kehinaan dan kemunduran kaum muslimin. Menyebabkan tidak turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita katakan, idza tabayatum bil ina, kalau kalian berjual beli dengan sistem ina, sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan memegang ekor-ekor sapi, kalian sibuk dengan jual beli kalian. Wa raditum bizzara, kalian ridho dengan sawah ladang kalian, sibuk dengan dunia kalian, bisnis kalian. Ataraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dullan, niscaya Allah Ta'ala akan timpakan kepada kalian, kata Nabi, dullan, kehinaan. La yanziu, Allah Ta'ala tidak akan cabut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dalam hadis yang mulia ini menunjukkan harta yang haram menyebabkan hinanya kaum muslimin, menyebabkan mundurnya kaum muslimin, dan ini tidak akan dicabut, kehinaan ini, sampai kita kembali kepada agama kita, kembali kepada agama kita yang hak dengan tasfiyah dan juga tarbiyah. Kemudian jamaah Allah Ta'ala menyatakan yang terakhir, harta yang haram ini sebab munculnya berbagai macam musibah, bala, bencana. Nabi kita katakan, idza dhahara zina war riba, ketika sudah terang-terangan muncul di tengah-tengah masyarakat zina, riba di mana-mana. Fi qaryatin, pada suatu masyarakat, qad ahallu ala anfusihim adaballah, sungguh mereka telah menghalalkan atas mereka turunnya adab Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasmaun, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim,
wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ibadallah, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan, ittaqullah, marilah bertakwa kepada Allah. Kemudian setelah itu khatib dalam khutbah yang singkat ini menyampaikan beberapa poin sebagai ringkasan khutbah kita. Yang pertama, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas harta-harta kita yang kita tidak tahu bagaimana sumbernya. Yang kedua, hendaknya kita memperhatikan kehalalan daripada harta-harta kita, karena begitu pentingnya harta yang halal bagi kehidupan seorang mukmin. Doa-doanya akan diijabah oleh Allah selama tidak ada perkara yang haram. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, dan di antara kembalinya, tegaknya, makmurnya, dan bangkitnya kaum muslimin ketika mereka kembali kepada agama mereka, ketika mereka kembali mempelajari hukum halal haram, hukum jual beli, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang riba, mana yang bukan riba. Kembalilah kepada agama ini. Niscaya Allah Ta'ala akan kembalikan kemakmuran dan kebangkitan daripada umat ini. Aqulu ma tasma'un, sallu ala nabiyikum, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana ahlul Gaza. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma dammir yahud Zionis. Allahumma dammir quwwatahum. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana ahlul Gaza wa ahlul Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.